Pakcik, Nyonya sudah kembali dari luar negeri. Si wanita tamak harta itu tak pantas menyandang gelar nyonya. Perusahaan di Timur Tengah butuh satpam. Kau mau ke sana? Maaf, Pak Ki, Jiang Zaodi sudah kembali. Jangan laporkan kabarnya lagi padaku. Aku tak tertarik. Dimengerti, Pak. Sudah kuduga mendengar nama Jiang Zaodi selalu membawa masalah. Memuakkan. Maaf Zaudi, kau baru pulang sudah membantuku menangkap selingkuhan? Panggil aku Zizi. Kamu yakin mereka masuk ya ke kamar 66? Iya, sangat yakin. Baik, pergi halangi pintunya dulu. Ujung si bajingan berani berselingkuh, aku akan menghajarnya sampai babak belur. Ayo. Nanti nama, kamu yakin ini kamarnya? Aku yakin. Baiklah, halangi pintu itu. Aku tak tahu malu, rusak rumah tangga, Velu. Kenapa ini pria? Siapa kau? Dengan wajah dan tubuh seperti ini, pantasan Luo Jun merubah seleranya. Menerobos masuk kamarku, mengambil fotoku. Caramu cukup unik untuk jadi perayu. Aku bukan perayu. Dengan tampangmu, kenapa merebut pacar orang? Kembalikan ponselku. Mau ponselmu? Ambil sendiri. Apa yang kamu lakukan? Aku cuma mau bilang, aku suka wanita. Jangan sentuh aku. Aku sudah menikah. Lepaskan. Kau sudah menikah? Pria sial mana yang sampai harus bersamamu? Siapkan surat cerai. Aku akan menceraikan Jiang Zaodi. Maaf, tadi aku salah ingat nomor kamarnya. Untung kau salah. Kalau Luo Jun benar-benar mencari selingkuhan pria, hancurlah reputasiku. Dan satu lagi, masa itu sudah berlalu, aku sudah ganti nama kuno itu sejak dulu. Panggil aku Jiang Zizi. Dasar anak durhaka, dulu kau kabur, setelah menikah, sekarang minta maaf ke keluarga Qi. Aku tidak mau. Pernikahan adikmu butuh biaya. Aku sudah membesarkanmu puluhan tahun. Saatnya membalas budi. Ayah, aku takkan menikah dengan orang asing. Aku bukan alat tawarmu. Ini diatur langsung oleh Nyonya Tua Qi. Kau tak bisa pilih-pilih, ikut aku. Jiang Zaodi, bicaralah, kau bisu. Aku bukan bisu, aku sudah mati. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Jiang Zaodi di dunia ini. Zizi, Tidak apa-apa, aku sudah tak peduli pada keluarga yang tak menyayangiku. Aku ada wawancara siang ini, aku harus pergi. Dah. Zizi, di dunia ini akan ada seseorang yang sangat mencintaimu. Dia akan memberimu semua kasih sayang yang berkali-kali lipat.
istri cucuku, karakter dan wajahnya sempurna. Kau sedang apa? Permaini keberuntunganmu. Aku punya ramuan ajaib. Minum ini, rematikmu akan hilang selamanya. Hanya 184.000 per botol. Benarkah? Tentu saja. Biar ku lihat. Kau kurang dipukul kemarin. Jiang Zhaodi. Kau lagi? Tunggu saja. Baik, aku akan menunggu di sini. Panggil teman-temanmu, bawa kemari. Ayo 3 lawan 3. Nenek, pria sialan itu, penipu yang membodohi lansia. Jika ada masalah, sebaiknya ke rumah sakit. Mu sangat mengecewakan. Dia masih belum membawanya pulang. Mu. Istrimu sudah kembali. Bersikaplah dewasa. Jemput dan bawa dia pulang. Aku tak akan pergi. Aku akan menceraikannya. Wanita tadi cukup bagus, sayang sekali. Bercerai? Lihatlah istrimu yang cantik. Kau tegah. Nenek, aku tidak mau melihat. Ini akan memberiku mimpi buruk. Aku tidak tertarik padanya. Biarkan aku cepat menceraikannya. Mulai lagi. Saat kau paksa aku menikahinya, kau pakai cara yang sama. Jantungku sakit. Menantu cucuku yang malang, bocah nakal ini, sampai daftar nikah pun tidak hadir. Foto pernikahan hasil editan. Baiklah, tidak jadi bercerai. Kami tetap menikah. Puas? Nah, ini baru anak baik. Ini 10 juta. Beli sepasang cincin pernikahan sebagai hadiah untuk Zhaodi. Bawa dia makan malam. Nenek, uangnya aku terima. Ada yang bisa aku bantu? Aku cari cincin. Ada rekomendasi? Coba ini. Baik. Pilihan tepat, Pak. Satu set ini sangat spesial, satu-satunya di dunia. Benar-benar paling eksklusif, harganya 3 juta. 3 juta? Dia tak sepadan. Tunjukkan yang termurah. Maaf, Pak Ci. Nenek Tuan berpesan, harus beli yang termahal. Cobalah. Ayolah. Wawancara kerjaku berhasil. Hadiah apa yang harus kubeli? Bagaimana kalau aku tunjukkan yang lebih murah? Baik. Bagaimana dengan ini? Terlihat bagus, bukan? Coba lihat ini. Baik. Coba saja. Cobalah. Dia memang suka pria. Mereka memang cocok. Yang ini saja. Oke. Kau menguntitku? Kau gila. Siapa yang mau menguntitmu? Ini mal punyamu. Aku tak boleh belanja di sini. Kau tahu yang kau lakukan. Tapi, aku akan memberimu kesempatan makan malam bersamaku. Pria sialan ini merayuku di depan pacarnya sendiri. Mau memacari 2 orang. Pria sialan ini menggodaku di depan pacarnya sendiri. Mau memacari 2 orang.
undangan makan ini tidak menarik buatku. Selain itu, tolong jaga sikapmu. Pak Ci, cincin sudah kubeli. Selamat menikah. Lebih baik awasi dia. Dia sedang merencanakan sesuatu. Aku harus beli apa? Pak Ki, siapa perempuan itu? Dia bicara tentang apa? Tidak kenal. Selidiki latar belakangnya. Siap, Pak. Perempuan ini kabur ke luar negeri saat hari pernikahan, mencuri mahar 30 juta dari keluarga Ki. Sekarang dia kembali. Mungkin uangnya sudah habis. Halo, nomor yang Anda hubungi? Pak, kami lacak perempuan kemarin. Kemarin dia baru masuk ke perusahaan kita. Dia melamar di divisi desain. Kapan wawancaranya? Kemarin sore. Perempuan ini menemuiku di hotel. Masih bilang tak tertarik. Kenapa CEO tersenyum? Aku jadi merinding. Divisi desain sudah penuh, kan? Suruh HRD pindahkan dia ke kantor CEO. Kurasa tidak. Divisi desain baru saja dikembangkan. Ada lebih dari 40 lowongan. Kantor CEO tidak kekurangan pegawai, bahkan ada 2 orang tambahan yang bisa dikurangi. Jika tak bisa melakukannya, kau yang akan digantikan. Untuk dia, Kita butuh orang. Kita benar-benar butuh orang. Aku urus sekarang. Paki yang tak pernah tertarik wanita. Akhirnya sudah sadar. Chenxi, kau Halo, Nenek. Kenapa tak membawa Zaudi pulang tadi malam? Coba mengelak lagi. Nenek, saat hari pernikahan, dia kabur ke luar negeri. Sekarang kembali, mau aku yang menjemput? Jelas dia ingin keluarga kita terus memanjakannya, Nenek. Semakin kau manjakan dia, dia akan semakin semena-mena. Aku tak akan terjebak. Mau kembali atau tidak, terserah dia. Selamanya jangan kembali lagi. Apa salahnya memanjakannya? Keluarga kita kaya dan berpengaruh. Memanjakan menantu cucu pun tak boleh. Dulu saat keluar negeri, aku yang mengizinkan. Dia pergi untuk belajar. Pokoknya minggu depan, di pesta ulang tahunku. Kalau tak kulihat dia, kau tak akan punya nenek lagi. Nenek. Nenek. Entah apa yang wanita itu berikan pada nenek sampai begitu memanjakannya. Jangan sampai ketemu dia, kalau tidak, aku akan mencekiknya. Jangan ganggu aku. Maafkan aku, nanti aku kembali lagi. Sepertinya CEO punya sifat pemarah. Tunggu. Kenapa kau? Masih berpura-pura? Karena kau suka acting, aku ikut kau berakting. Kebetulan sekali. Kenapa kau cari aku? CRD baru memberi kabar soal mutasi ke kantor CEO sebagai asisten CEO. Apakah Anda adalah Pachi, CEO-nya? Kimo. Marga Kujang. Jang? Jang Zizi, seperti bunga. Senang berkenalan. Jauh lebih baik dari Zaudi. Orang tak bisa dibandingkan. Dari semua marga, kenapa pakai marga wanita menyebalkan itu? Itu, Pak Ci, memindahkanku ke sini adalah perintahmu. Pak, ada apa? Kau yang aturkan? Sikap pura-pura tak tahu ini sudah berlebihan. Pasti kebijakan perusahaan. Kenapa? Kau tak senang? Tidak, aku lebih suka desain. Ikuti perintah perusahaan. Chenxi, kau jelaskan padanya tentang kerjaannya. Baik, Pak. Nona Jiang, aku adalah Chenxi, asisten kepala Pak Ci. Kita pernah bertemu.
Kau asisten kepalanya. Menarik, sangat menegangkan. Apa? Tak apa, aku lihat Pak Ki sepertinya sangat marah. Ada masalah apa? Bicaralah di sini. Dia jarang marah. Hanya satu orang yang bisa membuatnya kesal, itu istrinya. Dia sudah menikah. Bukankah Nyonya Ki dikhianati seperti investasiku yang gagal? Kasihan sekali. Ayo pergi, aku akan tunjukkan sekitar. Pria sialan. Pak Chen, tidakkah bekerja dekat dengan Pak Ki membuatmu tertekan? Tertekan? Tidak juga, Oke, tapi lelah secara fisik. Pak Ki terus membuat permintaan aneh. Punggungku hampir copot. sangat intens. Ini gila. Ayo pergi. Jadi asisten itu melelahkan, tapi gajinya 10 kali lipat. Uang ayo datang, mengalir dari mana-mana. Siapa yang jadi kaya? Yang Jizi lah. Tolong, maling. Tangkap malingnya. Nenek, periksalah. Apakah ada barang hilang? Terima kasih. Hadiah untuk menantu cucuku tak hilang. Anda sangat baik padanya. Dia cantik dan lembut. Bukankah engkau menantu cucuku? Bukankah engkau menantu cucuku? Nenek, kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Kenapa mau pergi? Cimu pasti menyakitinya. Kakiku sakit sekali. Sepertinya keseleo. Bisa antar aku pulang? Tentu perlu ke rumah sakit. Tak perlu. Ayo, hati-hati jalannya. Nenek, yakin tak perlu ke rumah sakit? Tak usah, ambilkan semprotan pereda nyeri dari ruang baca. Hanya itu yang kubutuhkan. Baik, aku segera ambil. Jangan bergerak. Kakiku patah. Pulang sekarang. Apa aku segera datang? Semprotan pereda nyeri. Pereda nyeri, nyeri. Semprotan pereda, pereda nyeri. Saatnya aku menjadi sukses. Ini surat nikah. Kenapa terlihat familiar? Jangan sentuh benda sial itu. Pak Ci, ini rumahmu? Maaf, aku tak sengaja. Aku tidak sengaja. Tak apa, jatuh. Ya sudah, kalau nenek tidak memaksaku, aku tak akan biarkan wanita ini menginjakkan kaki di sini. Apa ini foto Nyonya Ki? Dia cuma wanita tamak harta. Tak pantas disebut Nyonya Ki.
Apa? Kau cemburu? Pertama di kantor, sekarang rumahku. Kau memang keras kepala. Tapi ini berhasil. Pak Qi, kau sudah menikah dengan temanmu yang katanya itu pembicaraan ini tidak pantas. Kita bahkan belum pernah bertemu dan saling tidak suka. Ulang tahun nenek 3 hari lagi. Ikut denganku. Terima kasih, aku tidak mau. Anjing pun tak mau datang. Bukankah kau harus bawa istrimu yang sah ke acara seperti ini? Masih menyangkal kau cemburu? Tenang saja, aku akan ceraikan wanita itu. Karena dia menghindariku, akan kupermalukan dia di depan umum. Kau kejam. Kalau kau tolak, gajimu dipotong. Potong? Jangan dipotong. Ayah, kenapa mengendap di sini? Bukankah ini rumah si nenek tua? Ayah, suruh Jang Jao diberikan lebih banyak uang dan sediakan rumah untuk Bao. Bao adalah cucu kandungmu, penerus keluarga Jiang. Dia menghindari kita. Anak perempuan lain menopang keluarga dan membesarkan saudara, tapi dia hanya peduli diri sendiri. Oh iya, ulang tahun si nenek tua di besok, dia sayang Jang Jaudi. Pasti akan diundang. Kalau begitu, kita rayakan juga pesta ulang tahun si nenek tua. Ayo pergi. Nenek, kami pulang. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus, ayo duduk. Ini hadiah terbaik yang pernah kuterima. Ini Nyonya Qi. Tak mungkin wanita itu kabur setelah daftar nikah. Pak Qi membencinya, dia takkan bawa dia ke sini. Dia kabur setelah menikah? Ini diatur oleh Nyonya Tua Qi sendiri. Nyonya Tua Qi? Ini tidak mungkin. Apanya? Tidak ada. Nenek, aku mau ke kamar mandi. Dasar kau bikin istrimu marah lagi. Nenek, bagaimana engkau ganti suasana hati secepat ini? Bujuk dia kembali, atau aku tak mau rayakan ulang tahun lagi. Halo Pak Ci. Jang Zaudi, keluar kau. Pria sialan, apa dia sebenci ini pada istrinya? Ini pasti bukan kebetulan. Jangan berbuat ricuh di sini. Jang Jaudi tidak ada di sini. Kenapa dia suruh kalian minta uang lagi? Masih kurang dengan yang sudah diambil? Kakak ipar, Paci, kakakku jadi pendiam sejak pulang. Kami hanya ingin memastikan keadaannya. Zaudi, kau mengabaikan ayahmu sendiri. Nyonya Qi tak peduli pada ayahnya sendiri. Pantasan Pak Qi tak mencintainya. Mengapa keluarga terpandang seperti Qi menikahi orang seperti dia? Katanya, Nyonya Tua Qi dekat dengan neneknya dan memaksa Pak Qi menikahinya. Aku tegaskan untuk terakhir kalinya. Ini acara ulang tahun nenekku, bukan tempat kalian. Keluar. Pak Qi, kalau begitu kami akan ucapkan selamat ulang tahun pada Nyonya Tua Qi. Jika kalian tetap mau memalukan seperti ini, jangan salahkan aku nanti. Tunggu.
beritahu putri kesayanganmu. Kalau sudah cukup, sudah saatnya berhenti. Inikah caramu merayuku? Apa grup C dibangun dengan rasa tidak malumu? Belajar membantah atasan. Potong gajimu sebanyak 2 yuan bulan ini. Kau sudah beristri, jaga sikapmu. Ya ampun, aku baru sadar aku punya suami yang belum pernah kutemui. Siapa dia sampai berani berdiri di samping Pak Ki? Cuma perempuan murahan, Pak Ki cuma main-main saja. Nanti saat Nyonya Ci asli kembali, akan kita lihat wanita tamak harta melawan perusak rumah tangga. Itu drama yang bagus. Masuklah. Ci, aku kembali. Jang Ruoking, kapan kamu pulang? Kemarin baru tiba, aku sempat mau menghadiri pesta ulang tahun nenekmu. Tapi aku... Kau tak berarti bagiku. Jangan sok penting. Ci. Apa yang terjadi di sini? Ci, aku tahu ini bukan isi hatimu yang sebenarnya. Bencilah aku sepuasmu, tapi jangan ucapkan kata-kata kejam seperti ini. Jang Ruoking, kau memilih uang dan kabur ke luar negeri. Kenapa? Dengan apa kau bicara begitu? Dia cuma wanita tamak harta. Tak pantas menjadi Nyonya Ki. Kabur ke luar negeri demi uang? Jangan-jangan dia adalah Nyonya Ki yang legendaris itu? Aku harus pergi dari sini sebelum mereka membungkamku. Aku salah. Berikan aku kesempatan lagi, kumohon. Aku sudah menikah. Aku tahu kau tak mencintainya. Kalau bukan karena nenek, kau tak akan menikahinya. Aku rela menunggu perceraianmu. Terlambat. Aku sudah punya orang yang kusuka. Meski aku ceraikan Jiang Zhaodi, kau nggak akan punya kesempatan. Ci, bisakah aku tetap kerja di grup Ci? Aku tak akan ganggu kau dan kekasihmu. Terserah kau saja. Tak pernah ada yang berani merebut orang dariku. Siapa perempuan jalang itu? Dia harus berdoa untuk tak bertemu denganku. Ini terlalu dramatis, sinetron pun takkan sampai begini. Kalau Nyonya Ki asli tak kembali, aku hampir mengira itu aku. Kau bodoh, kau tinggal. Periksa surat nikahnya. Siapa yang mau simpan itu? Itu cuma barang sial. Ku buang langsung setelah keluar dari catatan sipil. Kau memang hebat. Tapi, katamu Pak Ki, terus merayumu. Sekarang istrinya kembali. Kau mau bagaimana? Maksudmu apa dengan perkataanmu itu? Pak Ki tampan dan kaya, bahkan bisa merayu. Kau bisa tahan? Apa kau lupa bagaimana dia mencuri pacarmu darimu? Pria sialan seperti dia, siapa yang mau? Zizi, apa cewek cantik di kantor, Paci tadi? Ini kabar rahasia. Katanya istri Paki sudah kembali. Menurutmu itu dia? Urusan pribadi. Pak Ki tidak pantas dibahas di kantor. Selamat pagi, Pak Ki. Biar ku perkenalkan rekan baru kalian, Jang Ruoking. Untuk merayakan hari pertamaku, makan malamlah bersamaku. Aku ada acara malam ini.
Saat jam kerja, Pak Ki benar-benar tidak manusiawi. Jangan marah, Nyonya. Nyonya, aku ingin ini tetap rahasia. Dilarang bergosip, paham? Ayo kita makan siang. Tidak boleh, kenapa aku terus bermimpi ini? Dia sudah menikah, aku sudah menikah. Jang Zizi, sadarlah. Zizi, lagi apa? Membersihkan pikiran. Aku bermimpi buruk mengerikan. Dokumen-dokumen ini perlu tanda tangan Pak Ki. Kau yang bawakan. Aku masih punya urusan. Semua ini aku serahkan padamu. Aku mohon. Mimpi macam apa itu? Ci, ini proposal yang ku buat untuk acara tahunan perusahaan dalam 3 bulan. Coba lihat. Taruh saja di situ. Aku begadang beberapa malam untuk menyusun proposal ini. Bukan urusanku, gajimu tak pernah kutunda. Lagi pula, jangan repot-repot datang untuk urusan sepele seperti ini. Saya tidak minum teh panas. Kau terluka? Biar kulihat. Aku baik-baik saja. Biar kulihat. Luka bakar ini parah. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Pak Ki, aku mengunjungi keluarga Jiang lagi. Jiang Yaozu berkata, Nona Jiang Zaudi belum pulang ke rumah. Keluarga Jiang tak akan mudah meninggalkan pengaruh keluarga Qi. Hanya keluarga sialan begini yang bisa menghasilkan wanita seperti Jiang Zaudi. Pak Qi, apa katamu? Wanita yang menyebalkan saja. Jangan bahas dia. Bagaimana tanganmu? Tidak parah, kata dokter. Salep beberapa hari lagi dan akan sembuh. Kau memang aneh. Membuat teh saja sampai terluka begini. Kikuk sekali. Kalau kau masak, suamimu bisa keracunan. Pak Qi, sepanjang hidupmu, pernahkah kau rasakan tinju sebesar ini? Aduh. Ayah, ini uang tabungan Yan. Jangan ambil ini. Adikmu butuh rumah. Sebagai kakak, kau harus membantunya. Anak perempuanmu itu cuma beban tak berguna. Uang ini lebih baik membeli rumah adikmu. Pernikahan adikmu butuh dana besar. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Saatnya kau membalas budi. Aku juga anakmu. Anak perempuan yang menikah sudah bukan keluarga. Anakmu juga tak membawa nama keluargaku. Adikmu adalah penerus keluarga kita. Cukup. Orang sepertimu tak pantas disebut ayah, apalagi manusia. Dasar sampah masyarakat. Jangan ikut campur. Sampah masyarakat, kau keluar dari dunia kuno mana? Apa tak ada yang memberitahumu cara kerja masyarakat modern? Bukankah perempuan cuma bisa lakukan pekerjaan rumah dan meminta uang ke suami? Apa yang membuatmu pikir mereka pantas dapat kesetaraan dengan pria? Kalau kau meremehkan perempuan, kenapa curi hasil jerih payah mereka? Anakku perempuan boleh jadi gelandangan, tapi anak laki-lakiku tak punya rumah, maka tak bisa menikah. Lagi pula tabunganku habis untuk sekolahnya. Sekarang waktunya dia membalas budiku. Kau hanya membiayaiku sampai lulus SMP dan memaksa aku bekerja. Aku mengumpulkan rongsokan untuk biaya sekolah, tapi semua gajiku diserahkan ke adik laki-laki. Beraninya kau memutarbalikkan fakta? Siapa yang izinkan kau ikut bicara? Apa yang kau lakukan? Anggap saja aku sial. Apalagi yang kau mau? Berikan uangnya
Pasti aku berbuat jahat di kehidupan lalu, hingga melahirkan anak sialan ini. Andai aku tahu lebih awal, sudah kubuang dia dari dulu. Aku masih tak cukup baik. Hanya karena aku perempuan, pantas diperlakukan begini. Ini bukan salahmu. Bukan juga karena jenis kelaminmu. Ambil uang ini, pergi dengan anakmu, mulai hidup baru. Jika butuh bantuan hukum atau cari pekerjaan, hubungi dia kapan saja. Terima kasih. Keren sekali. Pak Ki, kau tampak seperti pahlawan. Tentu, sebenarnya grup Ki punya dana untuk perempuan dan anak, membantunya hanya kebetulan. Aku benar-benar paham penderitaannya. Ayahku juga begitu. Sangat kolot. Dia menamaiku Jiangzhou. Ayahku juga sama. Sangat kolot. Bahkan menamaiku Jiangzhou. Jiang Zhisip, obatmu ketinggalan. Terima kasih, dokter. Kau begitu ceroboh, kenapa tak sampai kehilangan diri? Aku tadi bahkan memujimu. Kamu minta dipukul ya? Ayo. Aku lawan pakai satu tangan. Kamu yang bilang ya, membohong jadi anak anjing. Jangan kabur. Tanganmu terluka. Biar aku bantu. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Pak Ki yang suruh aku. Halo? Mi, kamu hebat. Ayah akan belikan boneka Barbie, ya? Pak Chen juga sudah menikah punya anak. Mungkin aku salah paham. Zizi, tanganmu baik-baik saja? Ini semua salahku. Gak apa-apa, jangan khawatir. Sebagai asisten Pak Ki, harusnya kamu tahu dia sudah menikah. Harusnya kamu jaga jarak dengannya, kan? Kamu juga tahu susahnya perempuan di dunia kerja. Sedikit rumor bisa hancurkan hidup perempuan. Pak Ki mengantarku ke rumah sakit, bikin Nyonya Ki curiga. Aku mengerti. Kenapa survei lokasi acara untuk gala tahunan melelahkan sekali? Kakiku sudah tidak terasa seperti milikku lagi. Perusahaan sialan. Kenapa wanita harus memakai sepatu hak tinggi? Ambilkan sepatu alas rata. Sudahlah, aku ambil sendiri saja.
Kamu asistennya Pak Ci. Pasti kamu tahu dia sudah menikah. Harusnya kamu menjaga jarak dengannya, kan? Orang yang disukai Ci, ternyata Jiang Zizi. Kenapa kamu di sini lagi? Ada restoran Prancis baru di lantai bawah. Mau ikut? Hubungan kita hanya sebatas pekerjaan. Kalau ada niat lain, tinggalkan grup Ci. Bisakah kita sekadar makan bersama? Kak Ruoqing, Ada masalah mencari Ci. aku cari Zizi, ada dokumen rekan kerja, perlu tanda tangannya. Zizi tidak ada di kantor. Kembalilah nanti. Baik. Sejak kapan Zizi menikah? Aku tak pernah dengar dia bilang. Siapa yang kau bilang sudah menikah? Zizi, berkasnya menunjukkan dia sudah menikah. Aku kebetulan mau membahas sesuatu dengan Ci. Ku bantu kau taruh dokumen ini di meja Zizi. Terima kasih, Kak Ruoqing. Jiang Zizi, kau merayu Ci hanya untuk masuk keluarga kaya. Tapi Ci tak akan tertarik dengan wanita yang sudah menikah. Ci, ini... Ini kantor, perhatikan sikapmu. Ya, Pak Ci. Berkas ini untuk Zizi. Dia tidak tahu kemana, jadi aku bawakan kemari. Tinggalkan saja di situ. Ayo, makan siang. Ada apa? Zizi, kamu sudah menikah? Benar, aku sudah menikah. Kenapa? Grup Ki adalah perusahaan besar, tak melarang wanita yang menikah untuk bekerja, kan? Bukan juga. Sebenarnya ada apa? Ada rumor yang beredar kalau bahwa kamu merayu Pak Ki setelah menikah. Ini kantor, bukan pasar. Kalau masih bergosip, kalian semua dipecat. Itu cuma rumor tak berdasar. Jangan sedih. Jangan dipikirkan, tidak ada apa-apa antara aku dan Pak Ki. Aku percaya padamu, tapi posisi asisten CEO terlalu rentan terhadap kesalahpahaman. Zizi, sebelum ini makin parah. Mengundurkan diri saja. Dari mana rumor konyol ini berasal? Aku sudah mengingatkan tim IT untuk lacak sumber email anonim. Pak Ci, aku sudah menyusahkanmu, dan Nyonya Ki, aku minta maaf. Selama ini, terima kasih atas bimbinganmu. Tahu arti mengundurkan diri? Artinya kau mengakui tuduhan merayuku? Itu pasti akan tersebar. Kau tak mau bekerja lagi?
Tapi jika aku tetap di grup C, kau pernah pikirkan perasaan Nyonya Ki? Kami hanya punya surat nikah, tak ada hubungan lain. Wanita tamak harta itu hanya memanfaatkan kelemahanku untuk mengeruk uangku, mengerti? Jangan sedih karena rumor konyol itu. Lagi pula, rumor itu salah. Bukan salahmu, tapi salahku. Apa? Aku memang tertarik padamu. Aku memang tertarik padamu. Apa yang kau lakukan? Menciummu. Sudah kukatakan aku menikah. Aku punya suami. Sudah berapa lama kau menikah? 3 tahun. Siapa nama suamimu? Kau sudah menikah 3 tahun, tapi tak tahu nama suamimu. Jika kau cari alasan, setidaknya buat yang masuk akal. Mungkin kau tak percaya, tapi ini kenyataannya. Aku bahkan tak tahu wajahnya seperti apa. Lalu kenapa pertahankan pria tak berguna ini buat hiasan? Kau bicara seolah memperlakukan Nyonya Ki dengan baik. Pokoknya aku tak akan setujui pengunduran dirimu. Selain itu, aku akan segera ceraikan wanita itu dan kau harus segera ceraikan suamimu juga. Untuk apa? Karena aku jatuh cinta padamu. Hei, jangan melamun. Beri aku saran. Informasi ini terlalu berat. Aku masih mencerna semuanya. Pak Ci mengaku padamu. Haruskah aku pakai toa agar semua orang di jalan ini bisa mendengar? Zizi, pipimu yang merah sudah mengkhianatimu. Jujurlah, apa kau jatuh cinta pada Pak Ki? Jangan ganggu aku lagi. Aku merasa seperti berselingkuh. Aku merasa bersalah. Zizi, apa kau benar-benar mau terus terikat dengan orang asing yang tak pernah kau temui? Benar, karena kau sudah menemukan orang yang kau suka, beranilah dan genggam dia. Genggam? Apa maksudmu? Aku harus bercerai? Tepat sekali. Lagi pula, dia cuma orang asing yang tak pernah kau lihat. Kau punya nomornya. Jika kau tak berani, aku bantu kau kabari dia. Sepertinya ayahku pernah memberitahuku. Bagaimana kalau aku cari dulu? Ya, cepat. Kita bererai saja. Yang Jaudi ternyata bisa paham juga. Ini hal yang aneh. Sampai jumpa di Biro Sipil. Baik. Pak Ci sedang bersemangat sekali. Ada kabar baik. Pesan meja untuk 2 orang di restoran Yayuan. Ambil anggur merah dari brankasku. Baik. Tunggu. Bukannya nenek memberiku kalung tadi pagi? Cari perhiasan yang cocok. Lupakan. Aku yang urus sendiri. Selera kamu meragukan. Selamat, akhirnya kamu bebas. Tapi aku terus merasa nomor telepon ini terasa familiar.
Kamu berlebihan. Kalian tidak pernah saling berkabar. Mana mungkin kalian pernah bertemu? Untuk merayakan status lajangmu, ayo kita makan yang enak. Ayo. Nenek bangun pagi. Kemarilah. Aku ada urusan mendadak. Baiklah, ada apa? Katakanlah. Kenapa kamu tidak mengajak Zizi ke sini akhir-akhir ini? Kalian bertengkar? Nenek suka Zizi. Tentu saja aku suka padanya. Kalau jika aku mengajaknya tinggal bersama kita, nenek tidak keberatan? Bagus sekali. Nenek tak sabar ingin menggendong Cicit. Aku sangat senang. Mengapa harus marah? Nenek, aku harus mengaku sesuatu. Hari ini aku bercerai dengan Jiang Zaudi. Aku mencintai Zizi. Besok akan kubawa dia ke sini. Zizi itu... Halo, Pak Cip, aku sudah menunggu di luar. Baik, aku segera keluar. Nenek, aku pergi dulu. Mu tidak tahu Zizi itu Zaudi? Untuk apa engkau kemari? Untuk apa kau kemari? Aku datang untuk mengurus perceraian. Apa istrimu adalah Kak Ruoking? Bagaimana mungkin? Tak ada hubungan apapun antara aku dan Ruoking. Kau bilang marga istrimu. Jiang, jangan-jangan ada perempuan lain yang pakai nama kuno seperti itu. Bagaimana kau tahu? Karena dulu aku punya nama lama. Jiang Zaudi. Pantasan saja aku rasa nomor telepon itu terlihat familiar. Jiang Zaudi. Jadi kaulah Jiang Zaudi. Ya, itu aku terkejut tak menyangka. Ya? Apa yang kau lakukan? Mau mesum? Mencium istri sendiri, namanya romantis. Di siang bolong. Sekarang aku tahu kenapa nenek sangat menyukaimu. Pantas saja dulu ayahmu datang ke rumah keluarga Qi mencarimu. Ayahku? Kapan datang ke rumah keluarga Qi mencariku? Saat itu, waktu kau ke kamar mandi. Kalau bukan karena kau ke kamar mandi, tak akan ada kesalahpahaman berkepanjangan ini. Apa yang kau lakukan? Sebenarnya hari itu aku tak ke kamar mandi. Aku masuk ke ruang bash dan tebaklah aku melihat sebuah foto. Foto apa? Ya ampun. Seseorang mengambil fotoku dan mencoret-coretnya, bahkan menempel stiker. Menurutmu, siapa yang begitu membenciku? Ini cuma foto yang kucoret. Menantuku kabur ke luar negeri. Kutaruh fotonya di sini. Untuk mengingatkanmu, dia sudah beristri. Tempat yang tepat. Jangan sampai dia dirayu wanita lain. Kau adalah gadis muda, begitu cantik. Tapi kabur demi 30 juta. Hahaha. Apakah aku tak bernilai lebih dari 30 juta? Hah? Pokoknya,
Kau melihatku di hotel, tapi tak mengenaliku juga. Benar, aku memang tak masuk akal. Benar, aku yang lupa. Baiklah, ini semua salahku. Istriku selalu benar. Ayo, pulang. Kau sudah datang, menantuk cucuku. Duduklah di sini bersamaku. Anak baik, melihat kau akrab denganmu, aku bisa tenang sekarang. Kini aku bisa menghadapi permintaan almarhum nenekmu. Nenekku. Kami berdua adalah sahabat sejak kecil. Kami merencanakan tunanganmu sejak lahir. Tapi nenekmu meninggal dini. Ayahmu mengirimmu ke desa. Untung ada takdir. Kalian berdua akhirnya bertemu kembali. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Ini seharusnya jadi milikmu lama lalu. Salahkanmu itu. Tak bisa mengenali istrinya sendiri. Nenek, ku dengar ayahku meminjam uang dengan namaku dari keluarga nenek. Aku akan kembalikan perlahan. Jangan khawatir. Tak perlu begitu. Anggap saja ini ganti rugi untuk biaya mereka merawatmu selama ini. Aku parkir mobil, kamu sudah pergi, masih marah sama aku tidak keterlaluan semalam. Jangan bahas itu pagi hari begini. Lagi pula, kalau kita datang kerja bersama, nanti jadi bahan gosip. Dengan begini, isu itu akan reda sendiri. Orang semua sudah mengira Ruoqing itu Nyonya Qi, aku tak mau mempermalukannya. Selain itu, aku tak mau dibilang masuk grup Qi karena koneksi. Baiklah. Aku dengarkan kau. Jangan bercanda sembarangan. Jang Jaudi, tak ada gunanya sembunyi terus. Aku tetap akan menemukanmu. Sekarang aku punya anak laki-laki sebagai bibinya. Seharusnya kau kasih hadiah. Setelah 3 tahun, kukira kau sudah punya rasa malu. Ternyata, kelakuanmu semakin keterlaluan. Jang Jaudi, kau menyandang marga Jang. Tapi anak cucumu nanti tak akan mewarisi marga Jiang. Hanya anak laki-lakiku yang bisa melanjutkan garis keturunan Jiang. Apa salahnya memberinya uang? Dunia akan lebih baik kalau gen rendahanmu berhenti di generasimu. Kau... Tamparan ini balasan karena kau memukulku waktu kecil. Yang ini dari ibu yang tewas demi kau. Dia mengorbankan nyawanya untukmu. Kau bisa bertanggung jawab padanya. Karena ada keluarga Qi, kau merasa hebat. Aku akan memberimu sebuah pelajaran. Berani sekali kau mengganggu Nyonya Qi di grup Qi. Pak Qi, ini salah paham. Aku hanya sudah lama tak menemui kakak. Aku datang bicara dengannya dan pergi. Selama ini, kau manfaatkan namanya untuk mengeruk keuntungan. Kesempatan terakhir, jangan muncul di depannya lagi. Baik. Katanya, rumah adalah tempat kebahagiaan. Mengapa tak kurasakan sedikit pun kasih sayang itu? Mulai sekarang, nenek dan aku adalah keluargamu. Aku berangkat kerja sekarang. Nanti kau baru datang lagi. Kita sudah menikah bukan selingkuhan. Lagi pula, besok aku ada dinas. 3 hari gak ketemu aku. Baguslah, akhirnya aku tenang. Cepat pergi sana. Kamu benar-benar pengganggu.
Jiang Zizi, dulu aku sangat percaya padamu. Kenapa kau khianati aku dan lakukan hal seperti ini? Apa yang kulakukan? Ada rumor di kantor kau merayu Xi. Awalnya tak kupercaya, tapi sekarang buktinya sudah di depan mata. Bagaimana bisa aku percaya lagi? Sebenarnya, Jiang Zizi, karena sikap burukmu, kau dipecat. Kau dipecat. aku bersikap buruk. Masih berani kau bilang, katanya kau sudah menikah. Kalau begitu lebih harus menjaga sikap dan perilakumu. Jangan mempermalukan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Tak Pak Lin, tak pernah kasar kayak gitu. Zizi tidak bermaksud begitu. Salah kan? Karena Ki terlalu hebat. Jiang Zizi, kalau masih punya rasa malu, pergilah dari grup Ki. Dia jelas tak ada hubungan dengan Ki-mu. Kenapa dulu tidak jelaskan saat aku salah paham? Pak Lin, aku adalah asisten Pak Ki. Meski mau memecatku, harus izin darinya. Nona Jiang bisa putuskan urusan kecil begini. Begitu. Kenapa? Jangan bodoh, dia adalah Nyonya Ki. Kau kira Pak Ki akan melawan istrinya demi kau? Kenapa kau yakin dia adalah Nyonya Ki? Kenapa kau yakin dia adalah Nyonya Ki? Kalau bukan dia, apakah kau? Sudah banyak wanita sepertimu yang mengandalkan muda dan kecantikan untuk mengejar mimpi yang tak masuk akal. Pak Lin, stereotipmu sangat tidak menghargai. Aku sudah bersikap baik, tapi engkau keterlaluan. Baik, karena kau bersikeras menunggu Pak Ki, jangan salahkan aku saat kau dipermalukan. Jiang Zizi ada benarnya, mari kita tunggu Pak Ki kembali dan dengar pendapatnya dulu. Zizi, jangan kecewakan aku lagi. Mengerti? Menjijikan sekali. Oh ya, tadi saat kita bahas kegiatan membangun tim, ada usulan. Kegiatan membangun tim? Kudengar villa Pak Ki sangat besar. Bagaimana kalau ke sana saja? Kenapa kita tidak ke sana? Ini bukan tempatmu untuk bicara. Tapi kami benar-benar penasaran melihat rumah mewah Pak Ki. Benar, pastinya. Tentu saja, nanti kalau ada waktu akan kuperlihatkan. Sungguh keras kepala. Apa? Kegiatan membangun tim? Benar, ada kabar baik untuk semua. Kegiatan 3 hari lagi akan diadakan di villa mewah Pak Ki. Katanya Villa Pak Ki, ada kolam renangnya, Kak Ruoking, benar tidak? Jangan kampungan. Kolam renang biasa saja. Katanya ada kandang kuda pribadi. Wah, Kak Ruoking, kapan kamu harus tunjukkan gaya hidup mewah? Kita semua akan pergi. Semua wajib hadir. Tidak masalah. Untungnya pintunya terbuka. Nenek keluar lagi. Kalau tidak, aku pasti malu sekali. Nyonya. Ada apa? Aku mengajak beberapa rekan kerja untuk berkumpul di sini. Kau bekerja saja. Selamat bersenang-senang, Nyonya. Vilanya besar sekali. Kak Ruoking, kamu benar-benar berbanding terbalik denganku. Kau panutan kesuksesanku. Kalian duduk saja. Aku akan ambilkan cemilan dan minuman. Urusan remeh seperti ini tak perlu kau lakukan. Kenapa cuma berdiri? Tak ada inisiatif sama sekali. Cepat. Aku bukan pelayan. Mau melayani keluarga Ki, kau tak pantas. Cepat pergi. Aneh. Kenapa Zizi begitu hafal dengan tempat di rumah ini? Kue ini benar-benar lezat. Karena aku sangat suka memakannya, jadi Ki sengaja menyewa koki kue dari Hotel Bintang 5 khusus untukku. Kalau suka, bawalah pulang. Nona Jiang, aku sangat iri padamu, Pak Ci tampan.
kaya raya, dan memanjakanmu. Terlalu tampan malah merepotkan. Dia menarik terlalu banyak perhatian, selalu membuatku pusing. Teruslah pura-pura. Tampaknya Nyonya Qi benar-benar membenci Jiang Zizi. Jika bisa menyingkirkan Jiang Zizi, promosi pasti terjamin. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Pak Qi. Ini ulah orang-orang licik yang punya niat tersembunyi, tak tahu malu untuk mengejarnya. Maksudmu aku? Aku tak sebut nama kau begitu panik, kau merasa bersalah. Karena kita sudah sampai di Villa Megah ini, kenapa cuma berdiri? Mari jelajahi taman. Benar, Pak Lin. Untuk apa kau begini? Kita kesini untuk bersenang-senang. Mengapa bahas hal yang tidak menyenangkan? Nona Jiang, kau baik hati, tapi aku tak mau diam saja. Tunggu saja, sampai Qi kembali untuk bahas ini. Tuduhanmu di depan umum akan menghancurkan reputasi Zizi. Luo Qing, kau belajar akting di luar negeri. Sangat meyakinkan, aku hampir kasihan padamu. Zizi, apa maksudmu? Jiang Zizi, Nona Jiang mencoba membantumu. Jangan tak tahu diri. Cukup, aku tak tahan lagi. Ya, aku yang menggoda Qimu. Kalian semua dengar itu, Jiang Zizi sendiri yang mengaku. Beraninya seorang perusak rumah tangga bersikap sok suci. Aku belum pernah lihat orang tak tahu malu seperti dirimu. Zizi, kau gila? Zizi, jangan sembarangan bicara. Kau masih muda. Kalau ini tersebar, bagaimana kau bersikap di luar? Nona Jiang, kau terlalu baik. Makanya Jiang Zizi berani semena-mena padamu. Orang tak tahu malu begini, tak pantas dihormati. Kita sesama wanita di sini. Wanita sudah punya banyak rintangan. Mengapa saling menyulitkan? Zizi, kalau kau jauhi, Qi mulai sekarang, aku jamin tidak akan ada rumor jelek menyebar. Tak perlu. Nyonya Jiang memberimu jalan keluar. Kau harusnya berterima kasih. Jangan tak tahu malu. Tapi kenapa aku menggoda Qimu dibilang tak tahu malu? Apa? Apa yang barusan kau katakan? Pak Qi dan Nyonya Jiang memang jodoh yang serasi. Kau cuma selingkuhan. Berani-beraninya tanya, kenapa? Aku dan Qimu sudah menikah. Kenapa? Kau keberatan? Aku menggoda suamiku? Jiang Zizi, kau sudah gila. Jika kau benar Nyonya Qi, aku rela makan meja ini. Oh, terlalu mahal, makan ini saja. Yang mana juga boleh. Baik, aku tunggu. Apa buktinya kau benar Nyonya Qi? Sial, surat nikah sudah hilang. Katakanlah. Lihat, tak ada bukti, masih bicara ngawur. Selama hidup kalian, pernah lihat orang seperti ini? Sepertinya aku berlebihan. Dia mana mungkin Jiang Zhaodi? Sudahlah Zizi, jangan mengacau lagi. Iya, Zizi. Kalau terus begini, kau hanya akan mempermalukan diri. Malu? Kalau dia punya sedikit rasa malu, tak mungkin bertingkah seperti ini. Aku ada urusan lain. Aku pulang duluan. Kuingatkan kalian, bagi yang ingin tetap bekerja di grup Qi, putuskan hubungan dengan Jiang Zizi secepatnya. Pak Lin, kau ikut campur sampai keterlaluan. Bergaul dengan orang jahat akan merusak akhlak. Aku sedang mengajari anak muda untuk menjauh dari orang berniat jahat. Zizi, maafkan aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana denganmu? Katakanlah. Mulai sekarang aku putus semua hubungan dengan Zizi. Baik. Kini kau mengerti maksud orang tentang mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan orang lain. Sayangnya, dekinganmu ini tak akan bertahan lama. Jiang Zizi, berhenti berhayal. Ini peringatan terakhirku. Segera keluar dari kediaman keluarga Qi. Zizi, berhenti keras kepala. Pergi saja. Bagaimana jika ku tolak?
Jika kau tetap di sini, jangan salahkan aku yang mengusirmu keluar, pergi. Siapa yang beri kau nyali membuat onar di rumahku? Siapa yang memberimu nyali berbuat onar di rumahku? Pak Ci, aku hanya ingin mengusir si perusak rumah tangga yang merusak pernikahanmu dari rumah ini. Ci, biar aku jelaskan nanti. Tolong suruh mereka pergi dulu. Kenapa harus nanti? Ada yang ingin disembunyikan. Pak Ki, Jiang Zizi sudah mengaku menggoda Anda demi kehormatan grup Ki. Segera usir dia, ini cara terbaik. Bukannya kau besok baru pulang? Aku terlalu merindukanmu. Selesaikan pekerjaan, aku pulang lebih awal. Pak Ci. Aku rencananya mau umumkan ini di pesta. Tapi karena ada kesalahpahaman, akan kujelaskan sekarang. Jiang Zizi adalah istriku selama 3 tahun. Dia istriku selama 3 tahun. Jiang Zizi adalah istri Anda. Kenapa? Perlu aku buktikan? Masih ragu? Ya, tentu saja. Jiang Zizi memang cantik alami dan penuh pesona. Kalian pasangan yang sangat serasi. Akting tadi layak dapat tepuk tangan. Pak Ci dan Nyonya mau bermesraan. Kami tak akan ganggu lagi. Kami permisi dulu. Tunggu. Bukannya kamu bersumpah akan makan meja kalau aku ternyata Nyonya Ki? Silakan makan. Aku cuma bercanda, Nyonya Ki. Aku tak bercanda. Ada apa ini? Katakanlah. Aku, Jiang Ruoqing, kamu bukan istri Pak Ci. Kenapa bohong tentang itu? Ternyata begitu. Jiang Ruoqing, kamu sakiti istriku, kemasi barangmu, dan keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan? Ci, apa kau sudah lupa? Semua masa lalu kita. Antara kita berdua, tak ada yang layak diingat. Harus kupanggil satpam untuk mengusirmu sekarang. Bagaimana kau mencintai wanita yang menikahimu ini hanya demi uangmu? Aku pakai uang suamiku. Apa urusanmu? Kau sialan. Karena kau mau dipermalukan, jangan salahkan aku nanti. Ci, aku takkan restui pernikahanmu. Setiap hari akan kukutuk wanita ini, mati mengenaskan. Apa katamu? Kalau mau buang waktu padaku, silakan saja. Pergi. Dan kau, bawa barangmu dan pergilah. Pak Ci, aku bodoh tidak menyadarinya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau manajer HRD Grup Ci, tapi alih-alih memimpin perusahaan, kau malah mempermainkan orang. Dengan orang sepertimu yang memimpin, perusahaan akan kacau. Keluar. Dan kalian? Mereka sudah susah bekerja, lupakan aja. Karena Zizi membela kalian, kali ini aku maafkan. Terima kasih, Nyonya Ki. Jangan panggil aku begitu. Itu membuatku merinding. Anggap saja aku rekan kerja biasa. Kau melewatkan pertunjukan seru saat kau pergi tadi. Kulihat ini saat dinas. Kau suka? Aku suka. Cincin nikah ini untukmu. Tapi kau masih berhutang padaku. Apa itu? Foto pernikahan. Siapa yang melakukan foto pernikahan setelah 3 tahun menikah? Lupakan saja. Tak boleh begitu. Nanti saat anak-anak kita besar, mereka pasti ingin lihat foto pernikahan kita. Apakah kita bilang tak ada fotonya? Anak apa? Siapa bilang aku mau punya anak denganmu?
Kita harus punya beberapa anak. Aku suka anak-anak. Tapi kalau kebanyakan bisa kacau. Aku sungguh kesulitan. Ini bisa dibahas di rapat minggu depan. Kau gila? Gaji darimu saja hampir tak cukup. Itu keterlaluan. Jadi kau setuju punya anak denganku? Bayar uang muka dulu. Uang muka apa? Sebentar lagi aku bisa jadi nenek buyut, teruskan.